Ingat, ketika ijab kabul putrinya dengan suaminya, di situ bapak-bapak dan ibu-ibu harus menyadari bahwasanya tanggung jawab itu sudah pindah ke suaminya atau ke menantunya. Itu ingat, anak laki-laki milik ibunya. Tapi khusus anak perempuan ketika sudah menikah, itu yang harus diutamakan bukan suaminya. Anda memiliki masalah dalam rumah tangga Anda, sebagai perempuan harus cerita pada mertua. Yang laki-laki harus juga cerita pada mertuanya, jangan orang tuanya. Itu yang paling benar. Biarkan nanti mertua ini menyampaikan kepada anaknya, "Nak, kamu itu jadi istri itu harus gini, jangan sampai seperti itu, kasihan suamimu." Ku cinta kau untuk selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan channel Natsa Obing atau Obing Angraiwan dengan tema edukasi. Ya, hari ini saya akan membahas tentang judul "Wahai mertua, jangan ikut campur rumah tangga anakmu." Atau "Wahai mertua, jadilah mertua yang bijaksana." Nah, alasan saya kenapa saya memilih dengan judul "Wahai mertua, jangan ikut campur rumah tangga anakmu", karena kita tahu ya bahwasanya tingkat perceraian suami istri dari tahun 2018 sampai tahun 2022 ini terus meningkat drastis. Dan wahai mertua, jangan ikut campur rumah tangga anakmu, karena 3 penyebab utama perceraian rumah tangga itu ada 3 yang paling mendominasi. Ini 3 masalah, yaitu yang pertama, penyebab perceraian itu perselingkuhan. Yang kedua, faktor ekonomi. Dan yang ketiga, yang menjadi pembahasan kita, yaitu ikut campur orang tua atau mertua. Nah, di sini saya ingin juga menyampaikan untuk para bapak-bapak atau ibu-ibu yang memiliki anak laki-laki atau perempuan, khususnya perempuan, jika bapak-bapak dan ibu-ibu masih belum siap, belum rela untuk anaknya menikah, mending jangan dinikahkan. Karena kenapa? Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak masih belum ada keridhaan atau keikhlasan 100%, nanti imbasnya ketika putrinya sudah dinikahkan, ada hal yang tidak sesuai dengan kehendak bapak atau kehendak ibu, nanti akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu tanpa sadar selalu ikut campur rumah tangga anak. Akhirnya menantu dibikin tidak nyaman. Setelah tidak nyaman berlarut-larut, akhirnya timbul rasa benci dari menantu atau rasa yang mungkin kecewa ya dari menantu. Karena kenapa? Karena mertua itu terlalu ikut campur rumah tangganya. Padahal yang perlu diketahui untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang memiliki putri yang sudah mau dinikahkan, ingat, ketika ijab kabul putrinya dengan suaminya, di situ bapak-bapak dan ibu-ibu harus menyadari bahwasanya tanggung jawab itu sudah pindah ke suaminya atau ke menantunya. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu nggak bisa, "Oh, ini anakku, ini darah dagingku, terserah saya dong pak, terserah saya dong mas, ini kan putriku, kamu harus menjaganya." Gak boleh seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu. Di dalam Islam itu ingat, anak laki-laki milik ibunya. Kata Rasulullah SAW, anak laki-laki itu
milik ibunya atau surga di telapak kaki ibu. Tapi khusus anak perempuan ketika sudah menikah, itu yang harus diutamakan yang diutamakan harus bukan bapak-bapak atau ibu-ibu atau orang tuanya, tapi suaminya. Makanya di sini jadilah orang tua atau mertua yang bijaksana bagi menantunya. Ada beberapa hal yang dimaksud mertua tidak boleh ikut campur ini saya bagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, tidak boleh mengatur menantu atau rumah tangga anak. Yang kedua, tidak boleh mengurusi terlalu jauh rumah tangga anak. Dan yang ketiga, tidak boleh memarahi atau memusuhi menantu tanpa sebab. Ingat. Dan yang keempat, mertua juga tidak boleh menasihati kecuali diminta. Ini penting. Kalau mertua ingin mengajak ngobrol menantu, itu boleh-boleh aja. Nah, gimana nak setelah ini? Misalkan ini, saya jadi mertua, menantu saya belum mendapatkan pekerjaan yang menurut saya belum layak. Saya nggak apa-apa, saya ngajak ngobrol menantu. Nah, setelah ini, kamu ini rencananya mau usaha apa atau mau gimana? Bapak pengen tahu rencana ke depanmu untuk rumah tanggamu ini gimana. Bapak cuma ingin tahu, itu masih boleh. Tapi kalau sudah ranahnya, nah setelah menikah dengan putri bapak, tolong ya, jangan sampai putri bapak ini makannya yang nggak enak, makanya jangan tahu tempe loh nak. Usahakan nggak boleh seperti itu, kemudian mengatur. Nah, nanti kalau gajinya kamu 4 juta, itu nanti kasihkan putri bapak 3 juta. Nggak boleh bapak. Itu namanya Anda mengatur, Anda lancang sebagai mertua. Anda bukan mertua yang bijaksana. Terkadang ada tipe mertua yang ketika main ke rumah menantunya, dia sering mengomentari, kenapa beli perabotan ini padahal kan di rumah ada. Kenapa kok beli TV yang ukuran seperti ini? Kenapa spraynya warna seperti ini? Aduh, dapurnya penataannya kok seperti ini. Itu sangat terlalu ikut campur. Ingat, kalau Anda ingin menjodoh jadi yang mertua yang baik, lihat Rasulullah. Rasulullah memiliki menantu siapa? Utsman bin Affan. Rasulullah itu utang menantunya nggak pernah. Makanya sampai Rasulullah pernah ada riwayat Rasulullah itu punya hutang orang Yahudi sampai sudah tanggal pembayarannya Rasulullah ini masih belum membayar ya. Masih belum membayar karena masih mengurusi negara atau urusan umat muslim. Tiba-tiba dijirat dari belakang. Itu ada riwayatnya. Kenapa Rasulullah sangat tidak ingin ya hubungan dengan menantunya itu rusak. Padahal Rasulullah memiliki menantu yang super kaya, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab. Karena hutang, Rasulullah sangat menjaga itu. Makanya kemudian yang dimaksudkan tidak boleh mengatur itu seperti misalkan setiap hari bapak-bapak atau ibu-ibu selalu menelpon putrinya, kamu hari ini makan apa? Biarkan makan apapun, yang penting halal. Gak perlu bingung. Biarkan anak mandiri. Biarkan anak berpikir sendiri dengan suaminya. Kecuali menantu itu pengen dinasihati atau minta nasihat atau minta syarat, itu alhamdulillah. Kalau nggak diminta ya jangan memberikan nasihat. Yang pasti memberikan pesan-pesan yang baik saja. Dan ini yang terakhir penting untuk pengantin baru juga. Pengantin baru juga harus cerdas. Kalau punya masalah, misalkan ini laki-laki, ini perempuan, ini punya masalah rumah tangganya, akhirnya perempuan cerita kepada orang tuanya,
Yang laki-laki cerita pada orang tuanya. Ini tidak akan memberikan solusi. Justru kenapa? Nanti yang perempuan cerita orang tuanya nggak terima. Sedikit banyak itu pasti akan membela anaknya. Tidak sedikit bahwasanya ketika anak kita memiliki masalah rumah tangga, kemudian menceritakan kepada kita sebagai orang tua malah tidak memberikan solusi. Justru orang tua hanya menjadi kompor, tidak bisa menjadi mertua yang bijaksana. Akhirnya dapat mengakibatkan perceraian. Yang paling benar dalam Islam, kalau rumah tangga Anda memiliki masalah dalam rumah tangga Anda sebagai perempuan harus cerita pada mertua. Yang laki-laki harus juga cerita pada mertuanya, jangan orang tuanya. Itu yang paling benar. Biarkan nanti mertua ini menyampaikan kepada anaknya, "Nak, kamu itu jadi istri itu harus gini, jangan sampai seperti itu, kasihan suamimu." Yang mertua laki-laki setelah mendapat keluhan dari menantunya perempuan, nanti biar orang tua laki-laki ini juga menyampaikan kepada anaknya. Tapi memang kalau kecuali dua ini mertuanya nggak bijaksana atau orang tuanya juga nggak bijaksana, terlalu fanatik pada anaknya, baru Anda mungkin boleh bercerita pada orang tua atau meminta nasihat kepada orang alim ulama. Nah, untuk itu jadilah mertua yang bijaksana. Jangan pernah melakukan beberapa hal yang saya sebutkan tadi sebagai mertua. Jangan mengatur, jangan mengurusi, jangan memarahi atau memusuhi tanpa sebab. Itulah pesan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi Anda. Sebelum saya pamit, jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.